Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Hiduplah Indonesia Raya. Berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Di Mahkamah Agung kami wujudkan keadilan untuk semua bagi Indonesia. Pembacaan doa oleh Bapak Rahmi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kepada hakim yang akan diambil sumpah janji agar mengambil tempat di depan. Tersebut terhitung mulai tanggal pelantikan nomor urut 1 ke 6. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan dan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2025 atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengambilan sumpah janji oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sabah. Saksi dan juru sumpah dimohon untuk mendampingi pejabat yang disumpah. Hadirin dimohon berdiri. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1051 garing DJU garing SK KP 1.2.2 tanggal 12 Juni 2025 tentang penempatan hakim pengadilan negeri di lingkungan peradilan umum. Sebelum memangku jabatannya, hari ini saya Ketua Pengadilan Negeri Sabang akan mengambil sumpah atau janji jabatan sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sabang. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali untuk diyakini bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu, manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui kedua-duanya. Apa yang saudara ucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara, dan kepada Tuhanlah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, saya minta saudara mengikuti lafaz sumpah atau janji ini. Bagi saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah.
Bagi saudara agama Kristen Protestan, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Ikuti sama-sama bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, semoga Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara sumpah diawali oleh pejabat yang baru disumpah, dimulai dari Bapak Dananjaya Nababan, Sarjana Hukum. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berazas Pancasila, kita berkarya di Mahkamah Agung, kami wujudkan keadilan untuk semua bagi Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Rabu tanggal 25 Juni 2025, saya Ketua Pengadilan Negeri Sabang melantik saudara 1. Dananjaya Nababan, Sarjana Hukum. 2. Gary Mecher Purba, Sarjana Hukum. 3. Ibnu Wahid, Sarjana Hukum. 4. Sadrul Fuadi, Sarjana Hukum. 5. Ahmad Raihan, MR, Sarjana Hukum. Sebagai Hakim Pratama pada Pengadilan Negeri Sabang, semoga Tuhan melimpahkan perlindungan dan tuntunannya. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa. Tanpa integritas, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dananjaya Nababan, Sarjana Hukum, NIP 191112022031003. Nama Gary Mikhail Purba SA, NIP 1993 03 10 20 22 03 1009. Nama Sadrul Fuadi SH, NIP 1997 07 06
2022-031009. Nama Ibnu Wahid SH, NIP 1997 12 15 2022-031007. Nama Ahmad Troyhan MRSH, NIP 1998 111 22 022 03 1003. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Satu, saya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya karena jabatan atau kedudukan saya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dua, saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan pengadilan sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tiga, apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya. Sabang 25 Juni 2025. Dipersilakan kembali ke tempat dan dipersilakan duduk kembali. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat berbahagia ini dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah untuk para hakim di Pengadilan Negeri Sabang. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sabang, rekan hakim, terkhusus istimewa kepada Tunku Murdani dari Menang Kota Sabang dan rohaniawan Pendeta Bram Lumban Tobi dari HKBP Lanal Sabang. Ya, terima kasih telah mengisikan waktu untuk menjadi rohaniawan pada hari ini. Selanjutnya penghormatan saya kepada Bapak Panitra, para pamor, para kasub, ASN, CPNS juga hadir hari ini, serta PPNPM yang sebentar lagi insya Allah juga akan segera dilantik menjadi P3K di Pengadilan Negeri Sabang.
Tidak lupa pula penghormatan kami kepada Bapak dan Ibu masing-masing keluarga dari para hakim yang dilantik hari ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, terima kasih telah hadir menyaksikan mengikuti acara pelantikan pada hari ini. Dan alhamdulillah sama-sama telah kita menyaksikan bahwa acara pelantikan dan pengambilan sumpah pada hari ini untuk para hakim baru, hakim muda berjalan dengan lancar dan sukses. Ya. Tentunya para hakim muda sampai ke tahap pelantikan pada hari ini ya tidak terlepas dari usaha perjuangan keras, ya, baik itu mulai dari CPNS. Ya, mulai dari CPNS ditempatkan di pengadilan negeri masing-masing, kemudian diangkat menjadi PNS, selanjutnya juga telah mengikuti pendidikan laksar di Megamendung Bogor, di Pusdiklat Mahkamah Agung, dan juga di tempat pengadilan para hakim muda ini. Maka tentunya dalam hal ini para hakim muda kita yang dilantik hari ini telah banyak mendapat tempaan ya, baik dari CPNS sampai dengan hari ini, khususnya dari guru pengajar di Pusdiklat, kemudian mentor dan para hakim senior serta pejabat struktural dan fungsional di tempat pengadilan magang masing-masing. Tentunya juga itu keberhasilan dari para hakim sekarang ya, tidak terlepas dari itu semua ya. Dan yang cukup terpenting juga doa dari kedua orang tua ya. Nah, itu cukup penting ya. Doa dari kedua orang tua yang selalu berdoa untuk keberhasilan dan kesuksesan sehingga hakim-hakim muda yang dilantik hari ini ya telah dilantik dan resmi menjadi hakim dan sudah bisa memegang palu keadilan ya, dengan tujuan sama-sama kita untuk menegakkan hukum dan keadilan ya. Tentunya di sana para hakim muda ini yang dilantik pada hari ini ya telah banyak mendapatkan ilmu secara teori maupun praktek di tempat magang, dan nantinya ya, teori dan praktek yang tentunya itu dua hal yang sangat berbeda ya. Di saat kita sudah mengadili suatu ya, tentunya secara teori adik-adik hakim yang baru dilantik hari ini sudah mengetahui, tapi dalam prakteknya itu banyak sekali hal-hal yang memang tak terduga ya akan terjadi. Maka dari itu kami pimpinan meneruskan himbauan ya dari ketua Mahkamah Agung agar yang terpenting sekali menjaga integritas. Integritas hal utama bagi kita. Tanpa integritas, profesionalisme kita, ilmu kita tinggi pun sekalipun tidak ada artinya. Ya. Tolong kita saling mengingatkan untuk pastikan terus menjaga integritas, baik dengan adik-adik hakim baru maupun hakim senior, hakim yang lama. Ya tentunya selain integritas ini juga ada hal lain yang memang sama-sama kita ketahui ya, mengenai keputusan Mahkamah Agung dan keputusan Komisi Yudisial tentang 10 kode etik hakim ya. Salah satunya integritas menempati urutan pertama integritas, dan 9 poin lagi yang memang harus kita jaga dan saling mengingatkan ya, kita manusia ini penuh kekhilafan dan kesalahan. Untuk itu kita tanamkan integritas kita, profesionalisme kita dalam baik itu di dalam kita berdinas, di dalam kantor dan di luar kedinasan. Kita jaga integritas dan 10 kode etik hakim. Jadi untuk itu semoga kita semua ya
bisa bekerja dan bisa menerapkan, memberikan hukum kepada masyarakat dengan tujuan hukum yang berkeadilan. Ya. Kemudian setelah dilantik hari ini, kami ucapkan selamat bergabung di Pengadilan Negeri Sabang, dan silakan adik-adik hakim muda nanti beradaptasi, berkenalan dengan para hakim senior, kemudian dengan pejabat struktural dan fungsional yang ada di Pengadilan Negeri Sabang, supaya hubungan kita lebih akrab. Jadi walaupun jabatan hakim ini sebagai pejabat negara, jangan sekali-kali kita menganggap kita lebih dari orang lain. Ya. Kita tetap harus rendah hati. Ya. Kita harus tetap rendah hati dalam hal baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Di luar kedinasan kita segera beradaptasi dengan lingkungan di tempat kita tinggal. Ya. Jangan nanti bukan kita dilarang untuk bergaul, tidak. Cuma kita jaga batas-batas pergaulan kode etik kita setelah itu. Masalah kegiatan sosial di desa tempat kita tinggal, beragama Islam, ya, khususnya bagi yang beragama Islam, mengikuti apa misalnya, ya, ada pengajian masjid di mana diikut. Jadi bukan hanya kita mementingkan kegiatan dunia, kegiatan di akhirat yang kita juga laksanakan, ya, lebih utama lagi. Juga bagi yang non muslim, silakan dengan tata cara beribadah kota gereja lokal setempat. Jadi silakan beribadah menurut keyakinan masing-masing, ya. Jadi kita profesional perkara atau dalam sesuai dengan SOP yang kita empat masing-masing. Kesehatan jiwa juga, ya. Jiwa harus kita jaga, kesehatan jiwa kita. Karena tanpa jiwa yang tenang, ya, itu juga kita melaksanakan kegiatan kita sehari-hari juga akan terganggu. Jadi ketenangan jiwa ini kita beribadah, ya, beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Jadi kota Sabang adalah kota kecil, kota yang indah, destinasi lautnya yang luar biasa, ya, dan kota paling aman di Aceh, ya. Kota paling aman. Coba bayangkan, misalnya kita parkir motor ini, ya, kunci kita nggak ambil, hendaknya tetap di situ, nggak ada yang ambil. Tapi kalau di Banda Aceh aja atau di Kota Medan, sebentar silang kita udah hilang. Di sini alhamdulillah kita itu aja, dan hal lain juga aman. Dan masyarakatnya juga sudah majemuk, ya, sudah ini, istilahnya, ya, baik-baik semuanya. Ya, tinggal dari kita masing-masing menyesuaikan sesuai dengan adat istiadat setempat, ya. Barangkali cuma ini pengarahan dan arahan dari pimpinan. Sekali lagi, ya, selamat kepada hakim yang telah dilantik. Semoga dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Demikian arahan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata perkenalan pejabat yang baru dilantik dimulai dari Bapak Danan Jaya Nababan, Sarjana Hukum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya mengawali perkenalan ini dengan sebuah pantun. Tentu saya ini semalaman saya berpikir pantunnya, Pak. Mungkin cakep begitu ya. Jika Tuhan pergi ke Sabang, jangan lupa singgah di Iwoy. Hari ini hadirian, artinya amanah mulia telah diraih. Pada hari yang berbahagia dan penuh makna ini, saya berdiri di hadapan Bapak Ibu dan hadirin sekalian sebagai bagian dari keluarga besar Pengadilan Negeri Sabang. Yang terhormat Pak Ketua Pengadilan Negeri Sabang, Bapak Wakil Ketua, Hakim Senior, para rohaniawan dan seluruh staf dan pegawai Pengadilan Negeri Sabang yang saya hormati, dan hadirin yang saya muliakan. Saya dan Jaya Baban yang baru saja mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim, sungguh merasa sangat bersyukur dan bangga atas amanah yang besar ini. Perjalanan hidup telah membawa saya pada berbagai kesempatan untuk menjadi pengabdi di dalam ranah hukum. Pada kesempatan sebelumnya, saya berkesempatan untuk berbagi ilmu dan pengalaman sebagai pengajar hukum, membimbing para calon penegak keadilan di bangku kuliah. Pengalaman tersebut mengajarkan saya pentingnya dasar teori yang kuat dan pemahaman mendalam tentang filosofi hukum. Tak berhenti di sana, saya juga pernah merasakan langsung dinamika penegakan hukum dari sisi lain sebagai seorang advokat atau pengacara. Profesi ini menampa saya untuk melihat keadilan dari berbagai perspektif, memahami kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, dan mengasah kemampuan berargumentasi serta menganalisis kasus secara komprehensif. Sebelum mengemban amanah di kota yang indah ini, saya memiliki pengalaman yang tak terlupakan, Bapak Ibu. Selama 10 hari saya menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor dari Yogyakarta menuju Sabang. Pulang pergi, sebuah perjalanan yang bukan hanya menguji fisik dan mental tentunya, tetapi juga membuka mata hati saya akan kekayaan Indonesia. Sepanjang perjalanan saya disuguhi keramah-tamahan penduduk lokal luar biasa sekali. Di setiap daerah yang saya singgahi dari Yogyakarta sampai Sabang, bahkan hingga titik di paling barat di Indonesia ini. Tadi sedikit cerita dengan Pak Wakil, jalannya sangat mulus, semulus saya karir saya di sini di depan. Senyuman tulus, sapaan hangat, dan bantuan tanpa pamrih adalah hal yang saya temui di setiap sudut negeri. Tak hanya itu, alam Indonesia yang indah terhampar di sepanjang jalan, dari hijaunya sawah, birunya langit, hingga megahnya pegunungan. Pengalaman ini mengajarkan saya tentang keberagaman dan kebaikan hati yang ada di negeri kita. Dan kini, saya tiba di Sabang, sebuah kota yang menyimpan keindahan alam dan kearifan lokal. Seperti pepatah orang Sabang, saya ini suka sekali, Pak. Lihat-lihat ini, Pak Ketua. Maaf kalau saya salah membaca ya. Adat Mbak Petonor hukum Mbak Siah Kuala, kanun Mbak Putropang, Rosaman Mbak Lasamana. Pepatah ini menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang Aceh, termasuk Sabang, sangat menjunjung tinggi perpaduan antara adat, hukum Islam, aturan formal, dan juga kearifan lokal. Filosofi ini sangat relevan dengan tugas sebagai hakim yang dituntut untuk mencapai kepastian hukum, kemanfaatan, dan juga keadilan hukum. Kepastian hukum tercermin dari hukum Mbak Siah Kuala dan kanun Mbak Putropang, bahwa setiap putusan harus berdasarkan pada aturan hukum yang jelas dan mengikat. Kemanfaatan terlihat dari Ruslam Mbak Lasamana, bahwa hukum tidak hanya sekedar ditegakkan, tetapi juga harus membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Keadilan adalah inti dari adat Mbak Petonor, bahwa setiap putusan harus mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
mempertimbangkan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Jika melihat data perkara yang ada pada SIPP, 5 tahun belakangan memang tidak terlalu banyak perkara. Contoh di 2001 gugatan 4 dengan perkara pidana 48, 2002 gugatan 1 dan pidana 38, 2023 gugatan 2 dengan pidana 28, 2004 gugatan 2 dengan perkara pidana 40, 2005 pertengahan tahun ini 1 perkara gugatan dan perkara pidana 16. Selebihnya adalah perkara permohonan. Tentunya hal ini menjadi salah satu indikator bahwa Kota Sabang adalah kota yang cinta damai, menjunjung tinggi musyawarah mufakat dalam menyelesaikan segala konflik dan permasalahan. Tadi Pak Ketua juga menyampaikan bahwa kunci ditinggalkan pun tidak hilang. Artinya di sini sudah tinggi kesadaran hukum, mungkin akan sedikit pekerjaan kita dan untuk menyapa saudara-saudara di sekitar. Mengingat terdapat 42.000 penduduk tahun 2004 dan proyeksi meningkat menjadi 44.000 pada tahun ini, pertumbuhan penduduk tidak lantas meningkatkan jumlah kriminalitas di Kota Sabang. Alhamdulillah. Kini dengan segala bekal ilmu, pengalaman dan hikmah perjalanan saya telah miliki, seizin Tuhan Yang Maha Esa, saya siap untuk mengemban amanah sebagai hakim. Saya menyadari betul bahwa jabatan ini bukan sekadar sebuah profesi, melainkan sebuah tanggung jawab moral dan profesional yang sangat berat. Setiap putusan akan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terhadap hak dan kewajiban setiap individu yang mencari keadilan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan komitmen tulus saya dan dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Adil untuk dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Saya juga menyadari bahwa dalam menjalankan tugas mulia ini, saya tidak dapat bekerja sendiri. Saya sangat berharap dapat belajar dari Bapak Ketua, Bapak Wakil, serta para hakim senior yang terlebih dahulu berkiprah di Pengadilan Negeri Sabang, serta bersinergi dengan seluruh elemen peradilan, termasuk diantaranya Pak Panitra, Sekretaris, Jurusita, dan seluruh staf di Pengadilan Negeri Sabang. Kolaborasi dan dukungan ini dari semua pihak akan menjadi kunci dalam mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa, dan dapat dipercaya oleh masyarakat serta berintegritas. Pada kesempatan yang istimewa ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada ibunda saya yang tercinta, yang telah hadir dari jauh dan setia menemani saya selama 5 hari dalam perjalanan darat. Apa mengeluh ya? Doa dan dukungan beliaulah yang senantiasa mengiringi setiap langkah saya. Di sini hadir juga kepada Adinda, calon istri saya, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam hidup saya. Dukungan serta kehadiran kalian berdua yang membuat hari ini menjadi lebih berarti. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon doa restu dan bimbingan dari Bapak Ibu sekalian agar saya senantiasa diberikan kekuatan, kebijaksanaan, keteguhan hati dalam mengemban amanah ini. Semoga setiap langkah yang saya ambil senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kasih, serta setiap kolaborasi yang kerja yang kita lakukan bernilai ibadah. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan satu lagi pantun, Bapak Ibu, mencatatkan. Pergi ke Hanoi kita melihat senja. Pulangnya mampir ke minimarket kasih murah. Mari tegakkan keadilan bersama-sama, biar Kota Sabang semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Bapak Gary Michael Purba, Sarjana Hukum. Selamat pagi, Pak Ketua, Pak Wakil, Hakim Senior, Panitra, Sekretaris, dan seluruh jajaran di bawahnya. Saya tidak terlalu banyak ngomong dan bicara karena saya tidak mempersiapkan pidato sebelumnya. Namun sebagai sesama mantan dosen dan advokat mungkin sudah diwakilkan oleh rekan saya sebelumnya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semua yang ada di sini. Saya berharap bahwa dukungan moral dan
pengalaman dari ketua hakim senior dapat kami terima di sini. Dan perlu juga diingat bahwa kita hakim ini sudah sangat diperhatikan oleh pemerintah. Kemarin Pak Presiden Prabowo telah secara pribadi datang ke pengukuhan kami di Megamendung, dan dia menyampaikan pidato tentang kesejahteraan hakim pada waktu itu. Dia tahu bahwa itu suatu pidato yang unpopular, tidak disukai oleh masyarakat. Namun dia tahu bahwa hukum tegak dan berpusat dari pengadilan. Tidak ada gunanya polisi bekerja, jaksa bekerja, lapas bekerja, kalau hakimnya tidak mampu mengayomi itu semua. Hakim adalah posisi sentral. Maju atau tidak majunya suatu negara, semua itu karena hakimnya. Baik atau buruknya negara ini sebagian besar karena hakimnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita telah menjadi logos, telah menjadi pusat dari kebenaran dan keadilan. Orang miskin dan orang kaya semua setara di sini. Kita tidak melihat kekayaannya, kita tidak melihat latar belakangnya. Kita hanya melihat bahwa dirinya berharga di mata Tuhan. Dan kita harus menegakkan keadilan agar masyarakat bisa percaya kembali pada Mahkamah Agung. Mari menangkan hati masyarakat, menangkan cinta masyarakat, kembalikan kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Agung. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Bapak Syadrul Fuadi, Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Tidak banyak yang mau saya sampaikan, tidak seperti bertanya saya sebelumnya. Itu seperti biasa ya, kayaknya sudah tidur semalam kalian yang beritahu ya. Saya tidur aja, karena kemarin cuma dibilang kata kenalan, jadi benar-benar lah saya kenalan ya. Kenalkan, nama saya Syadrul Fuadi, saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Orang tua saya luar biasa. Terima kasih sudah melahirkan saya, sudah memberikan saya pendidikan yang baik hingga saya di dunia ini. Sebenarnya ada juga tadi anak istri saya, cuma anak saya tidak well, jadi tidak bisa saya kenalkan. Mungkin nanti kalian bisa makan kuah belakang aja sama perkenalan. Jadi tidak perlu banyak-banyak yang saya sampaikan karena kuah belakang sudah menunggu kita. Saya yakin sudah pada lapar. Kalau saya tambah lagi nanti bukan imam yang tidak seberapa ini, tambah marah begitu saya. Jadi kita cukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Bapak Ibnu Wahid, Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sabah, Bapak Wakil, Hakim Senior, Pak Panitra, para Manmu, para Kasub, dan seluruh ASN dan keluarga besar Pengadilan Negeri Sabah. Puji syukur bagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita kasih sayang sampai hari ini, dan juga selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mohon izin Bapak Ketua, sedikit saya sampaikan kata-kata perkenalan pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pengadilan Negeri Sabah atas terselenggaranya acara pelantikan pada hari ini. Kedua orang tua saya cintai, dan para tamu undangan sekalian dan keluarga besar Pengadilan Negeri Sabah. Selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan kami mengikuti program pendidikan dan pelajaran calon hakim terpadu BPJHT Angkatan 4, dan pada tanggal 15 Juni 2025 alhamdulillah kami dikukuhkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia sebagai hakim. Dan yang paling istimewa adalah pada hari ini kami secara resmi dapat bergabung dan menjadi keluarga besar daripada Pengadilan Negeri Sabah. Izin perkenalkan, nama saya Ibnu Wahid, biasanya dipanggil Wahid. Saya lahir di Aceh Utara pada tanggal 15 Desember tahun 1997.
sekolah saya juga di daerah saya, mulai dari SD sampai SMA, kemudian saya kuliah di Universitas Manipusari. Pada tahun 2021, alhamdulillah saya diterima sebagai calon pegawai negeri sipil dan mulai bekerja pada April 2022 sebagai CPNS di Pengadilan Negeri Wonosobo. Kemudian pada 2023, alhamdulillah saya diterima sebagai calon hakim dan ditempatkan di sektor magang di Pengadilan Negeri Sumber. Semua ini tentunya adalah atas kekuasaan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira cukup sekian kata-kata perkenalan dari saya. Yang lainnya saya kira sudah terwakilkan oleh teman saya. Agak berat ya Pak. Status saya untuk saat ini masih sendiri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Bapak Ahmad Royhan MR Sarjana Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sabang, Bapak Wakil, Bapak Hakim Senior kami, Bapak Juru Sumpah, dan seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Sabang, terutama rekan-rekan saya yang baru dilantik bersama-sama. Sejujurnya saya juga tidak mempersiapkan pidato karena kemarin dikatakan untuk perkenalan saja, jadi saya di sini berdiri untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Royhan MR, saya biasa dipanggil Royhan. Lahir di Jambi pada tanggal 12 November 1998. Saya adalah yang termuda dari rekan-rekan sekalian yang ada di sini. Mungkin dari itu saya membutuhkan banyak arahan mungkin atau bimbingan, terutama dari yang mulia Bapak Ketua, Bapak Wakil, dan Hakim Senior kami. Saya membutuhkan banyak bimbingan, arahan, mohon ilmunya untuk diberikan kepada kami. Lalu selanjutnya saya juga mengucapkan rasa syukur yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa juga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang pada hari ini tidak hadir. Sebenarnya mereka ingin hadir ke sini, tapi saya melarang mereka karena cukup jauh. Menurut saya cukup jauh dari Jambi ke sini. Tapi saya yakin doa mereka akan selalu menyertai saya. Saya dari sini, berdiri di sini, saya yakin karena doa dari keluarga saya dan juga keluarga besar saya dan orang-orang yang mencintai saya. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkata tidak lagi sedikit. Pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik untuk mengambil tempat di depan. Ucapan selamat dimulai dari Bapak Ketua, Bapak Wakil,